Ini kemudian berdampak kepada markas syariah, yaitu pesantren yang berada di Megabendung milik Habib Rizik Syihab. Seperti yang kita tahu, pesantren tersebut menempati tanah milik PTPN ya, ataupun tanah milik negara. Kemudian Habib Rizik dalam isi ceramahnya menyangkal ataupun menyampaikan jika pesantren tersebut tidak menyerobot tanah milik negara, tetapi dia mengklaim tanah tersebut dia beli dari petani ataupun warga sekitar. Lalu seperti apakah videonya? Baik, mari kita saksikan sama-sama. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada yang mengganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah, ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu, saudara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara, itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha, saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga, saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN tidak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Ditelantarkan ya. Berarti HGU-nya seharusnya kemudian disertifikatkan oleh warga, lalu lalu dibeli oleh siapa? Untuk warga Rizik yang Syihab, kemudian didirikan pesantren yang bernama Markas Syariah. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma 1/2 hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya memberi overgarap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi, saudara, milik daripada PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara.
Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat, habis lapor ke camat saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini tanah ya HGU-nya memang milik PTPN, tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Penggarap itu pencuri bukan? Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah di sini, insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembelaan dari Rizik Syihab ya mengenai sengketa, bisa dibilang sengketa ya, karena memang akhir-akhir ini semenjak Kang Deddy Mulyadi sah ataupun menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, kemudian membuat gebrakan jika memang ada bangunan-bangunan yang izinnya tidak jelas ataupun bahkan tidak memiliki izin, dan bahkan bangunan itu merusak lingkungan ataupun merusak hutan, langsung ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi, seperti yang terjadi Puncak Bogor itu ya, taman hiburan High Beach. Nah, kemudian gara-gara gebrakan Kang Deddy Mulyadi itu berdampak kepada pesantren Markas Syariah yang diketuai oleh Rizik Syihab ini. Katanya memang pesantren ini berdiri di atas tanah milik PTPN, yaitu PT Perkebunan Nusantara Gunung Mas ya. Bagaimana nih menurut teman-teman semua ya? Banyak juga berita-berita yang mengatakan katanya pesantren tersebut menyerobot lahan negara, menyerobot tanah negara karena izinnya juga tidak jelas. Nah, tetapi barusan Habib Rizik mengklaim jika dia mendirikan pesantren itu di atas tanah yang sudah dibeli oleh rakyat. Karena jika ada tanah negara ataupun tanah milik PTPN yang tidak dikelola secara fisik oleh PTPN itu selama berpuluh-puluh tahun, kemudian dirawat oleh rakyat ya 20 tahun bahkan lebih, nah kemudian tanah tersebut menjadi ataupun berhak disertifikatkan oleh rakyat. Nah, setelah disertifikatkan, kemudian rakyat menjual tanah tersebut kepada Rizik Syihab, dan Rizik Syihab pun mendirikan pesantren yang bernama Markas Syariah. Lalu bagaimana nih mengenai berita-berita yang muncul mengenai Markas Syariah milik FPI ataupun milik Habib Rizik Syihab ini ya? Apakah benar akan digusur atau tidak nih? Kita tunggu saja ya kebijakan ataupun gebrakan baru dari Kang Deddy Mulyadi selanjutnya. Jika memang mungkin menyalahi aturan, yang pasti akan digusur, akan diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi. Secara kita tahu ya, ini antara Habib Rizik dan KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi ini mempunyai dendam lama. Kejadian waktu itu bermula di Purwakarta, di mana gerombolan imigran Yaman ini salah satunya adalah Rizik Syihab dan juga siapa tuh satu lagi, Bahar bin Smith, memponis bahkan menuduh Kang Deddy Mulyadi katanya bupati musyrik waktu itu. Hal kita tahu ya, patung yang dibuat Kang Deddy Mulyadi itu hanya untuk memperindah, mempercantik supaya kota Purwakarta menjadi tertata dan juga rapi, bukan untuk disembah. Kemusyrikannya di mana? Nah, ini peperangan ini bisa dikatakan begitu ya, peperangan antara Rizik Syihab dan juga Kang Deddy Mulyadi ini berlanjut sampai sekarang. Sekarang Kang Deddy Mulyadi telah sah menjadi Gubernur Jawa Barat, yang di mana Markas Syariah ataupun pesantren Rizik Syihab ini berada di wilayah kekuasaan Deddy Mulyadi. Tapi ya kayaknya Deddy Mulyadi tidak akan semena-mena ya terhadap gerombolan imigran di Yaman ini. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi akan lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus ataupun sengketa-sengketa lahan
yang izinnya tidak jelas. Bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai perseteruan ini? Memang sudah berlangsung lama sekali ya perseteruan antara para Habib ini dengan KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.